Pernahkah kamu berpikir apa sebenarnya yang membuatmu menjadi kamu? Bukan sekedar tubuh ini, bukan hanya pikiran yang berpikir, tapi sesuatu yang melihat ke dalam dan berkata, "Aku ada." Kesadaran, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, namun menjadi inti dari seluruh pengalaman hidup manusia. Inilah kisah tentang bagaimana manusia, dari sekedar makhluk yang bereaksi terhadap dunia, mulai menyadari keberadaannya sendiri. Jutaan tahun yang lalu, di bawah langit yang gelap tanpa cahaya lampu, nenek moyang kita duduk di sekitar api. Mereka tidak punya bahasa seperti kita sekarang, tapi mungkin di dalam kepala mereka muncul sesuatu yang baru. Kesadaran akan aku. Seekor hewan tahu lapar dan takut. Tapi manusia tahu bahwa dia lapar, tahu bahwa dia takut. Dan dari situlah lahir pikiran kedua. Suara di dalam diri yang berkata, "Aku sedang berpikir." Itulah awal dari kesadaran, sebuah cermin di dalam kepala kita yang bukan hanya melihat dunia, tapi juga melihat diri sendiri. Kesadaran bukan muncul begitu saja, ia tumbuh perlahan seiring otak manusia berkembang. Di masa awal otak reptil hanya tahu bertahan hidup, kemudian datang otak mamalia, pusat emosi, kasih, dan rasa takut. Dan di atas semuanya muncul lapisan baru, neokorteks, tempat logika, imajinasi, dan bahasa tumbuh. Dari struktur inilah lahir kemampuan untuk bermimpi, untuk menyesali masa lalu, dan membayangkan masa depan. Namun kemampuan ini datang dengan harga, karena kesadaran tidak hanya memberi pencerahan, tapi juga beban untuk berpikir tentang kematian. Sekitar 40.000 tahun yang lalu, manusia mulai melukis di dinding gua. Bukan karena mereka butuh seni, tapi karena mereka ingin mengabadikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mulai bertanya, siapa aku, dari mana aku datang, kemana aku pergi setelah mati. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah tanda bahwa kesadaran telah berkembang. Manusia mulai melihat dirinya bukan hanya sebagai tubuh, tapi sebagai makhluk dengan jiwa. Mungkin disinilah spiritualitas lahir, bukan dari agama, tapi dari rasa ingin tahu yang dalam tentang keberadaan diri sendiri. Kesadaran membawa hadiah lain yang luar biasa, perasaan tentang waktu. Hewan hidup di masa kini, tapi manusia hidup di 3 waktu sekaligus, di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita mengingat, menyesali, merencanakan, berharap, dan kadang terjebak di antara semua itu. Kesadaran memberi kita kemampuan untuk menciptakan masa depan, tapi juga membuat kita menderita karena masa lalu. Ia adalah anugerah dan kutukan dalam satu paket. Namun, tanpa kesadaran waktu, kita tidak akan pernah tahu apa itu makna, apa itu kehilangan, dan apa itu cinta. Kesadaran bukan hanya tentang berpikir, karena pikiran seringkali hanyalah kebisingan di dalam kepala. Kesadaran sejati muncul saat kita berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan menyadari bahwa kita adalah pengamat dari semua pikiran itu. Dalam banyak tradisi kuno, ini disebut pencerahan, nirwana, atau keheningan batin. Para filsuf dan ilmuwan modern pun mulai menyadari hal yang sama, bahwa mungkin kesadaran bukan hasil dari otak, tapi sesuatu yang lebih dalam. Seperti layar tempat seluruh pengalaman diproyeksikan. Hingga kini, tidak ada ilmuwan yang benar-benar tahu apa itu kesadaran. Apakah ia muncul dari miliaran neuron yang menyala bersama, ataukah ia sesuatu yang sudah ada di alam semesta, dan otak kita hanya menjadi penerimanya. Teori-teori besar bermunculan. Ada yang menyebut kesadaran sebagai gelombang kuantum.
Ada yang menganggapnya bagian dari struktur ruang dan waktu. Dan ada pula yang percaya kesadaran adalah inti dari segala realitas. Apapun jawabannya, satu hal yang pasti. Kesadaran adalah misteri terbesar yang pernah dimiliki manusia. Kita semua adalah bagian dari alam semesta, tapi di antara bintang dan debu kosmik, hanya manusia yang bisa memandang ke langit dan bertanya, "Siapa aku?" Mungkin itu sebabnya kesadaran ada, agar alam semesta bisa melihat dirinya sendiri melalui kita. Jadi setiap kali kamu menatap langit malam, ingatlah, bukan kamu yang sedang melihat bintang, tapi bintang-bintanglah yang sedang melihat dirinya sendiri melalui matamu.